Setelah Soksu ditembak oleh Junghyun, ternyata Junghyun juga menembak ayahnya, yaitu anggota Dewan Kwon. Di saat Junghyun keluar, tiba-tiba Ayeon datang. Nah, mereka pun akhirnya buru-buru masuk ke dalam gedung. Saat Junghyun menghadang Ayeon kecil, ternyata dia sudah tidak peduli kepada ibunya. Nah, Ayeon juga meminta agar Junghyun ikut berhenti karena dia juga akan dibuang. Selanjutnya, saat Ayeon dewasa masuk ke dalam gedung, dia tidak bisa menahan emosinya saat melihat Suksu sudah tergeletak. Semua orang pun terlihat menangis karena Suksu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Begitu pula dengan Somi dan juga Joan. Tak lama, anak buah Junghyun menyiramkan bahan bakar ke dalam gedung tersebut. Kemudian mereka pun membakarnya. Nah, api semakin membesar dan semua anak terlihat pasrah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk. Ternyata dia adalah Woo Tae-sik yang ternyata masih hidup. Nah, ketika terjadi kecelakaan di mana mobilnya masuk ke dalam jurang, Woo Tae-sik sempat menyelamatkan diri. Kemudian dia pun berhasil keluar dari mobil tersebut sebelum meledak. Karena terluka parah, Woo Tae-sik akhirnya dirawat di rumah sakit. Ketika dia bangun, Woo Tae-sik melihat bahwa anak-anak adopsi dituduh sebagai tersangka dari pembunuhan berantai. Woo Tae-sik tidak menyangka bahwa Suksu akhirnya meninggal. Dia pun meminta semua anak-anak untuk pergi dan menyelamatkan diri. Di saat mereka keluar menggunakan mobil, ternyata Junghyun melihat Ayeon yang berada di mobil tersebut. Dia pun melaporkan kepada Kim Se-hee bahwa kehilangan Ayeon saat itu. Tiba-tiba istri presiden menelpon dan Kim Se-hee meminta Junghyun untuk segera membunuh Ayeon. Sementara itu, Suksu akhirnya dimakamkan di rumah duka. Semua anak-anak adopsi tidak bisa menahan kesedihannya karena saudara mereka akhirnya harus meninggal. Mayat Suksu pun akhirnya diistirahatkan. Woo Tae-sik terlihat meminta maaf kepada Ayeon karena datang terlambat. Namun Ayeon justru menyalahkan dirinya karena tidak bisa melindungi adik-adiknya. Di lain sisi, kematian anggota Dewan Kwon akhirnya sampai di telinga istri presiden. Dia merasa khawatir karena Pastor Yeon juga mengalami hal yang sama. Dia menduga bahwa mereka berdua memiliki anak yang dibeli dari Kim Se-hee. Kemudian Kim Se-hee nampak mendekati istri presiden dan mengatakan bahwa itu merupakan keuntungan bagi mereka. Karena dua orang yang mengetahui rahasianya sudah meninggal. Terlihat Kim Se-hee merasa sangat kesal ketika dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Tiba-tiba seorang anak dengan wajah terluka mendatanginya. Sementara itu, Woo Tae-sik mengatakan bahwa mereka harus berhenti sekarang. Tetapi Ayeon tidak terima dan mengatakan bahwa dia harus segera membunuh wanita tersebut. Jika tidak, maka anak-anak lain akan menjadi korbannya. Keesokan harinya, Woo Tae-sik dan anak-anak mendatangi Dr. Park. Ternyata Dr. Park juga menjual beberapa senjata berapi. Anak-anak adopsi pun akan dibekali senjata tersebut. Begitu pula dengan Ayeon yang sudah bersiap untuk melakukan aksinya. Nah, rencana Kim Se-hee saat ini yaitu menarik semua anak-anak yang sudah mereka jual. Dia pun memberikan undangan kepada para orang tua untuk mengembalikan anak-anaknya yang cacat. Dia akan mengubur semua masa lalu dan meraih masa depan bersama istri presiden. Karena mereka berencana mempunyai anak dari rahim Ayeon. Selanjutnya, ada seorang dokter yang juga mempunyai anak yang dia beli dari Kim Se-hee. Mereka mendapatkan undangan untuk mengembalikan anaknya. Ada pula seorang ibu yang juga menerima pesan dari Kim Se-hee. Ibu Lee Do-hyun berusaha mencari tahu, ternyata anaknya mengalami cedera yang tidak bisa untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang atlet baseball. Kini Ayeon dan juga anak-anak lainnya bersiap untuk mendatangi kediaman Kim Se-hee. Mereka harus mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh Kim Se-hee. Ternyata ada dua anak yang masih menolak untuk dikembalikan. Orang tua Lee Do-hyun dan juga Eun-jo masih mempertimbangkan hal tersebut.
Tak lama setelah itu, Woo Tae-sik diam-diam masuk ke dalam gedung dan membunuh pengawal Jung-hyun. Dia berhasil mendapatkan handphone miliknya. Nah, di saat dia berlari akan meninggalkan gedung tersebut, tiba-tiba Jung-hyun menghadangnya. Mereka pun akhirnya berkelahi dengan sangat sengit. Woo Tae-sik mengatakan bahwa Kim Si-hee harus meninggal. Woo Tae-sik pun berhasil menyelamatkan diri dan kembali dengan selamat. Handphone dari pengawal Jung-hyun berhasil diidentifikasi. Mereka menemukan bahwa ada jadwal retur untuk anak-anak yang cacat. Mereka pun mempunyai daftar anak-anak yang akan dikembalikan. Dan juga mengetahui 2 anak yang masih ditunda. Terlihat keluarga Enjo sedang membawa Enjo untuk pergi ke rumah sakit. Joan juga berhasil meretas handphone milik ibu Enjo. Mereka pun akan mengintainya melalui handphone tersebut. Ternyata Enjo sedang mengalami sakit parah dan susah untuk disembuhkan. Mereka harus melakukan suntik namun dengan biaya yang sangat mahal. Mendengar hal itu, Enjo hanya bisa pasrah. Di lain sisi, Lee Do-hyun dan juga ibunya diundang oleh Kim Si-hee. Lee Do-hyun sendiri bercita-cita sebagai seorang atlet baseball. Namun karena cedera bahunya, dia tidak bisa melanjutkan mimpinya sebagai atlet baseball. Kini Kim Si-hee berpura-pura menyemangati Lee Do-hyun dan juga ibunya untuk memilih jalan karir atau cita-cita yang lain yang bisa mendukung Lee Do-hyun. Setelah wawancara itu selesai, Kim Si-hee masuk kembali ke dalam ruangan dan meminta Lee Do-hyun untuk keluar. Nah, sang ibu akhirnya berbicara empat mata dengan Kim Si-hee. Dia secara terang-terangan meminta ibu Lee Do-hyun untuk melakukan retur. Karena Lee Do-hyun dianggap sebagai anak yang cacat. Tentu saja ibu Lee Do-hyun sangat kaget mendengar semua itu. Dia pun menerima pesan kembali untuk meretur anaknya. Selanjutnya, misi Kim Si-hee yaitu untuk menemui ibu Enjo. Kim Si-hee meminta ibu Enjo untuk meretur anaknya karena Enjo dianggap sebagai anak yang cacat karena dia sakit. Tentu saja ibu Enjo tidak menyangka mendengar semua itu. Di lain sisi, anak-anak adopsi juga mendengar semua percakapan tersebut. Sesampainya di rumah, Enjo meminta maaf kepada ibunya karena telah merepotkan dia selama ini. Enjo merasa bersalah karena tidak bisa seperti anak lainnya. Ibu Enjo pun hanya bisa menahan tangis dan juga keluar dari kamarnya. Sementara sang suami berusaha untuk menenangkannya. Tak lama Woo Tae-sik dan Ayeon datang menemui mereka. Dia mengatakan jika Enjo dikembalikan maka dia kemungkinan akan dibunuh. Seperti Ayeon ketika dulu. Terlihat Jung-hyun membakar beberapa barang-barangnya termasuk peralatan tinju dan juga foto dia dengan Kim Si-hee. Akhirnya tiba di mana hari anak-anak yang diretur akan dikumpulkan. Mereka semua sudah bersiap untuk mendatangi acara yang sudah diselenggarakan oleh Kim Si-hee dengan tema perkumpulan anak dan juga orang tua. Sementara itu, anak-anak adopsi juga sudah bersiap untuk melakukan aksinya. Namun Ayeon kecil dan juga Choi Si-woo diminta untuk tetap tinggal di markas. Para orang tua dan juga anak-anak adopsinya sudah mulai berdatangan, termasuk pula dengan Lee Do-hyun dan juga orang tuanya. Saat Kim Si-hee juga mulai bersiap, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang berjalan di belakangnya. Dia teringat tentang masa lalunya ketika menghabiskan waktu bersama sang ibu. Saat itu Kim Si-hee disuruh menunggu dan sang ibu akan pergi sejenak. Namun ketika makanan mereka sudah siap, ibu Kim Si-hee ternyata meninggalkannya di tengah hutan. Hal itu pun membuat Kim Si-hee merasa trauma dan juga sakit hati. Nah, di sisi lain ternyata ibu Enjo akan menghadiri acara tersebut namun bersama Ayeon. Mereka sudah merencanakan sesuatu untuk melakukan aksinya. Ketika hari mulai gelap, Ayeon sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan senjata yang dia bawa. Nah, ketika dia mengarahkan kepada Kim Si-hee, ternyata Jung-hyun sudah berada di belakangnya. Ayeon pun kemudian pingsan. Kim Si-hee memulai acaranya dengan mengatakan bahwa mereka akan memulai permainan.
di mana orang tua mengacungkan pistolnya kepada anak-anak mereka. Di saat salah satu anak adopsi berusaha untuk melarikan diri, tiba-tiba orang tuanya menembak dia dari arah belakang. Setelah Kim Si-hee ditinggalkan oleh ibunya, dia tumbuh besar di panti asuhan. Karena dia merupakan anak yang pintar dan selalu mendapatkan beasiswa, hal itu membuat teman-temannya iri. Hingga akhirnya dia pun dirundung oleh beberapa temannya. Saat malam hari, Kim Si-hee ingin sekali balas dendam kepada temannya. Tetapi Kim Si-hee memutuskan untuk memotong rambut temannya tersebut.